Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Munir dengan NIM 204 10 50 20 100. Saya dari kelas Ekonomi Syariah juga, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UNHAS Jember. Di sini saya akan mempresentasikan temanya uang dan fungsinya ekonomi makro. Dan mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Saya di sini akan menerangkan beberapa pokok utama yang saya akan terangkan. Yang pertama yaitu pengertian uang, fungsi uang, kriteria uang, dan jenis-jenis uang. Yang pertama, pengertian uang. Pengertian uang menurut KBBI, uang diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak ataupun logam yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. Sedangkan menurut etimologi, berasal dari kata al-naqud nukut yang berarti dirham, menggenggam dirham, memindahkan hidup dirham. Selain itu, al-nukut juga bisa diartikan sebagai tunai. Dan kata nukut itu tidak terdapat pada Al-Quran, sebab masyarakat bangsa Arab dulu tidak menggunakan kata tersebut. Namun mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan emas, dan dirham atau wari yang terbuat dari perak. Menurut pakar ekonomi Islam, yaitu yang salah satunya Abu Ubaid, definisi nukut yaitu dirham dan dinar adalah nilai harga suatu, sedangkan segala sesuatu yang bisa menjadi harga keduanya. Bisa dikatakan bahwa dinar dan dirham merupakan sebuah standar ukuran yang harus dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat tukar menukar, sedangkan secara rinci sedangkan secara rinci uang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi asli dan turunan. Yang pertama yaitu fungsi asli. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat atau sebagai penyimpan nilai, alat tukar menukar, dan sebagai satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan yaitu alat pembayaran, alat pembayaran utang, menunjukkan harga penunjang kegiatan ekonomi dan sosial, penimbun kekayaan dan pemindahan kekayaan. Dan juga uang memiliki beberapa fungsi, yaitu uang sebagai perantara alat tukar menukar. Dengan artian dengan uang orang tidak akan bingung mencari barang untuk ditukarkan pada orang lain untuk mendapatkan barang dari orang lain. Tinggal barang tersebut ditukarkan dengan uang, tidak menggunakan barter atau barang dengan barang. Yaitu yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Uang sebagai satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan nilai berbagai komoditi. Yaitu yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran tertunda. Syarat uang sebagai pembayaran alat tertunda haruslah nilai mata uang tersebut juga harus stabil. Jika tidak stabil, maka transaksi tidak akan berjalan lancar dan akan berakibat pada pembayaran pelunasannya ke depannya. Yang keempat yaitu uang sebagai alat penyimpan nilai. Apabila uang disimpan tidak memerlukan biaya, dan apabila disimpan tidak akan mengurangi nominal uang tersebut. Jika kita timbun atau kita simpan untuk misalkan dalam 1 tahun, nilai uang tersebut tidak akan berkurang. Yang aslinya 100.000 tidak akan berkurang menjadi 90.000 atau 50.000, akan tetap menjadi 100.000.
kriteria uang. Untuk menjadi alat menukar haruslah memenuhi kriteria untuk bisa diterima oleh lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar kepemilikan. Ada beberapa standar yang harus dipenuhi dan beberapa standar yang harus dipenuhi agar bisa diakui sebagai uang, yaitu ada jaminan. Yang kedua, diterima oleh umum, nilainya stabil, tidak mudah naik turun, mudah disimpan, misalkan disimpan di dompet atau dimanapun, mudah dibawa. Yang mudah dibawa yaitu kayak bentuknya kecil, ini tidak terlalu besar dan tidak mudah rusak. Bisa dikatakan tidak mudah luntur atau robek dan mudah dibagi. Yang ketujuh yaitu mudah dibagi. Yaitu yang terakhir, penawaran harus elastis. Yang selanjutnya jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan pembuatannya, berdasarkan nilai, berdasarkan lembaga yang menerbitkan, berdasarkan kawasan. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam, emas atau perak. Semisal uang logam 100, 200, 500 dan 1000. Terus yang kedua, uang kertas. Uang kertas dibuat dari bahan yang tidak mudah robek ataupun luntur dan tahan terhadap air. Apabila kena air tidak akan mudah luntur dan tidak akan mudah robek juga. Misalkan nominal Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 dan lain-lainnya. Yang kedua berdasarkan nilai. Berdasarkan nilai dibagi menjadi ada dua, yaitu full body money, bernilai penuh. Uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya. Misalkan nilai emas pada uang logam 500 yang kuning itu, harganya sama dengan nominalnya. Bisa dikatakan emas yang tergantung dalam uang 500 itu harganya sama harganya 500 gitu. Yang kedua yaitu representative full body money, tidak bernilai penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil daripada nominalnya. Misalkan biasanya pada uang kertas, pembuatannya kertas cuma berapa sih, kayak ada 100, gini dah, misalkan pada uang 100.000, pembuatannya tidak akan pada uang 100.000 itu tidak akan memakan dana yang sama seperti uang 100, tidak akan memakan dana sebanyak 100.000, itu di bawahnya mesti. Begitu, kurang lebihnya begitu. Yaitu yang ketiga, yang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Di sini ada dua yang lembaga yang menerbitkannya, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang pertama, uang kartal itu diterbitkan oleh bank sentral dan digunakan oleh seluruh masyarakat, baik logam atau emas. Yang kedua yaitu uang giral yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek, biliet atau giro. Yang keempat, berdasarkan kawasan. Berdasarkan kawasan itu ada 3 kawasan, yaitu uang lokal, regional, dan internasional. Yang pertama, uang lokal. Uang lokal yaitu uang yang berlaku pada negara tertentu. Misalnya rupiah itu hanya berlaku pada negara Indonesia saja. Apabila digunakan pada negara lain tidak akan berlaku untuk pembayaran.
Yang kedua yaitu uang regional. Uang regional yaitu uang yang digunakan pada beberapa negara tertentu, mencakup beberapa negara. Misalnya uang euro. Uang euro itu digunakan pada benua Eropa, misalkan pada negara-negara yang berada di benua Eropa. Dan yang ketiga yaitu uang internasional. Uang internasional yaitu uang yang digunakan di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya yaitu US dollar. US dollar itu digunakan pada seluruh dunia dalam ini dah. Misalnya uang dolar. Uang dolar sekarang sebagai mata uang dunia yang paling tinggi. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.